Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian kita. Kita masih melanjutkan bab tentang hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau menganjurkan memerintahkan kita agar memiliki sifat ihsan, yaitu berbuat kebajikan. Ternyata berbuat kebajikan di sini banyak sekali. Alhamdulillah sudah kita baca satu persatu, yaitu bagaimana ihsan pada diri kita sendiri, ihsan pada keluarga dan orang yang bantu kita, ihsan pada manusia pada umumnya, ihsan kepada para nabi dan rasul, ihsan pada para ulama. Malam hari ini kita lanjutkan ihsan kita kepada para malaikat. Gimana melakukan kebaikan pada malaikat? Menarik sekali ini ya. Baik, kita baca ya. Hadis Nabi SAW anjurannya seperti ini. Innallaha katabat ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Tuhan kalian Allah menetapkan, mewajibkan yang namanya berbuat kebajikan atas segala sesuatu. Nah, atas segala sesuatu. Nah, segala sesuatu ini macam-macamnya. Nah, ternyata sampai ke malaikat. Nah, mungkin kalian bingung gimana ya berbuat kebajikan pada malaikat. Nah, ini dia ya yang diartikan ihsan kepada para malaikat. Fahuwa an yu'mina bihim. Yang pertama, harusnya kita sebagai orang beriman mengimani pada mereka. Wa ya'taqida annahum ibadun mukramun. Dan kemudian berisi iktikad keyakinan bahwasanya mereka itu para hamba Allah yang amat sangat mulia. Gimana mulianya? La ya'sunallaha ma'amaruhum. Tidak pernah bermaksiat, melanggar apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Beda dengan kita. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka selalu menggawai apa yang mereka lakukan, tidak ada kurangnya. Beda dengan manusia. Wa an yusina asratan hafadhah minhum. Lebih-lebih lagi kita kemudian benar-benar baiki ihsan kita kepada 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Apa semua kan 10? Mulai Jibril sampai Ridwan. Sehingga pelajaran SD itu. Nah, Pak. Nah, 10 ya. Nah, dikatakan lagi ihsan selanjutnya bi alla yaf'ala bi hadratihim ma yakrahun. Jangan sampai kita melakukan ya apa-apa yang bisa membuat mereka kada suka. Nah, apa bu yang kada suka malaikat itu, Pak? Wala ya'kula ma yata'addawna birihi. Ya, dan bahkan sampai disebutkan ihsan kita jangan sampai makan bau-bau, makan makanan yang bau. Itu mengganggu malaikat. Nah, apa yang bau? Rokok. Rokok. Nah, makanya Nabi Muhammad SAW kan melarang kita masuk masjid itu timbang makan bakso itu bawang, kan bau. Bawang merah ke putih kan, pete, jengkol, ya, termasuk yang dikatakan guru nanti rokok juga termasuk, jangan dilupakan itu bau. Nah, terganggu. Bayangkan malaikat itu terganggu, apalagi manusia sampai di situ. Nah, ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Nah, itu hikmahnya, ya. Nah, karena kemudian malaikat tadi dengan bau tadi terganggu. Malaikat tidak pernah mengganggu kita, kita malah ganggu. Malaikat selalu menjaga kita, malah kita kemudian membuat mereka tidak nyaman penjagaan. Mungkin kalau dijaga malaikat, setan yang berkuasa. Makanya hadirin hadirat sekalian ta'ala, kalian kan tahu dalam hati kita ini kan selalu berkecamuk. Ada ajakan baik, ada ajakan buruk. Ada ajakan taat, ada ajakan maksiat. Nah, ada kemudian ajakan supaya kemudian apalagi istiqomah, ada kemudian ajakan yang ajak bermalas-malasan pada kamera. Itu tidak lain dan bukan daripada dua pengaruh elemen, yaitu pengaruh dari para malaikat dan para setan yang ada di dalam hati.
Nah, makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan fahalhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada bisikan fujur, jelek fujur. Watakwa, ada yang berbuat takwa. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang bersihkan jiwanya, hatinya. Wa qad khaba man dasarnya. Ada yang ikuti ajakan saya. Jelas kira-kira. Nah, kita ini kan dianjurkan ya di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang pernah kita baca. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyukrim jarahu. Siapa saja yang aku beriman ta'ala dan hari kemudian, hendaklah dia pandai memuliakan tetangganya. Tetangga dulu ya, kamu ya. Tetangga ini kan orang yang hidup bersebelahan dengan rumah kita. Ini tetangga yang masih dihelat di rumah disuruh memuliakan. Apalagi malaikat yang gak berhelat. Nah, hari-hari lawan dia. Nah, makanya dikatakan di sini baginda Nabi husnul jiwar, yang dikatakan orang bagus di dalam bertetangga itu dua. Gimana itu? Yang pertama, ziyadatul a'mar. Umurnya itu dibuat berkualitas bertambah. Artinya apa? Umurnya dihiasi, ya, apalagi dihiasi, dipenuhi, dilengkapi dengan hal-hal yang diridhoi Allah Ta'ala, yang bisa menyenangkan para malaikat. Itu orang yang bagus bertetangga. Yang kedua, wa imaratud diyar. Rumah tadi dimakmurkan. Rumah itu bukan lampunya kristal, bukan kemudian apanya lagi, temboknya batu yakut. Maksudnya makmuran rumah di sini kada lain dan bukan adalah rumah tadi dipenuhi dengan ketaatan ibadat, sehingga malaikat yang jaga rumah tadi, malaikat rahmat, bimbang senang. Itu bertetangga yang bagus. Jangan kerasa sunyi, gak ada sapa-sapa, tontonannya gak ada karuan. Begadang, bukan begadang untuk sembahyang malam. Ya, ada masalahnya. Itu nyakiti malaikat kada ihsan itu. Namanya sakit itu ya Allah. Setan ini. Makanya sampai disebutkan, Anda pernah menjelaskan kan, rumah yang ada orang berjenabah, nah, itu rumah kada dipenuhi malaikat. Malaikat lari. Kenapa? Kita kada bisa ibadah kalau tidak di jenabah. Namun kemudian seandainya malaikat kada ada, yang penuh siapa rumah tadi? Nah, makanya makruh hukumnya orang habis hubungan badan, ada jenabah, langsung guring, makruh. Makan, minum, makruh. Nah, mungkin kada mandi, masih kedinginan, minimal untuk menghilangkan makruhnya tadi berwudu. Nah, ini dia. Malaikatnya ada standby. Tapi mungkin ada lalu. Jelaslah kira-kira. Nah, ilaha illallah. Nah ini, luar biasa sampai di situ. Malaikat diperhatikan oleh Nabi. Baunya itu bau. Nah, ganggu malaikat. Nah, tetangga yang bagus itu apa? Ada buat ilmu berkualitas. Artinya apa? Yang taat, yang baik supaya malaikat senang. Jangan banyak-banyak malaikat sedih. Oh, itu maksudnya. Matilah. Nah, makanya juga rumah itu makmurkan. Jangan ngerasa kada ada orang melihat. Nah, banyak maksiat di rumah. Mau di luar aja kayak malaikat. Maksudnya soleh, khusyuk, tawadhu. Tapi pun kada ada orang di rumah, lain cerita. Di Jakarta lagi, yang semua ada. Wah, tambah parah lagi. Nah, jadi ini kada punya ihsan kepada para malaikat Allah. Bisa dipahami ya kira-kira? Jelas lah. Nah, ini ihsan Pak, ada para malaikat. Nah, sampai bau-bau pun, nah dikatakan di situ, berarti kita kena ihsan. Habib Tajud pernah baca hadis seperti ini. Ya, Nabi mengatakan seperti ini. Mungkin kita ngerasa diri kita beriman lah, ngerasa semuanya muslim kan. Nah, ternyata Nabi Muhammad SAW pernah memberikan nasihat pada Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, ya Yasin,
Wa ahibbah linnasi ma tuhibbu li nafsika takun mu'minan. Ikam sayangi, cintai manusia sebagaimana ikam menyayangi diri ikam seorang, baru ikam dianggap orang beriman. Loh, ulangi lagi. Sayangi, cintai orang sebagaimana ikam menyayangi diri ikam seorang, baru ikam beriman. Artinya apa Pak, Bu? Nah, di dalam agama kita ini diharapkan memperlakukan, bermasyarakat dengan orang dengan kelembutan, kasih sayang dan cinta. Nah, karena kita kada ada kasih sayang, cinta, jadinya apa? Mangsa-mangsa. Oh, seperti gini. Nah, rumah tangga kayak ini sekarang kayak ini nah, banyak terjadi kemudian permasalahan. Banyak jadi kemudian perselisihan, pertengkaran sampai bunuh-bunuhan. Gara-gara apa, Bu? Ada yang namanya kasih sayang. Hilang. Padahal Nabi perumpamakan aja Nabi seperti ikan menyayangi diri ikan sendiri. Tapi mau tanya nama tadi Nabi. Kira-kira pian mau nggak menyakiti diri kamu pian sorot? Ada apa? Lah itu sebabnya. Nah ini Bapak. Ada suatu ketika zaman saya tabiin ada yang bernama Ahnaf bin Qais. Ahnaf bin Qais ini orang matanya ya awar itu orang buta satu. Orang hirang buta. Tapi kemudian akhlaknya, tutur katanya, kebijaksanaannya, hilimnya, lembutnya membuat orang terkagum-kagum. Bahasa kita kayak orang rahib-rahib, sufi-sufi, enak lihat dingin orang. Sampai banyak orang penasaran aja Yerusalem. Pian ini kok bisa luar biasa. Orang yang melihat Pian langsung jatuh cinta, langsung berzikir, menyebut nama Allah Ta'ala. Begitu hebatnya Pian membuat kita ini tercengang melihat kemudian sikap Pian, pandangan Pian. Nah, kelembutan Pian, senyum Pian. Di mana Pian belajar? Di mana perguruannya? Siapa gurunya? Di mana Pian dapat ini semuanya? Ujar Sidin, ta'allamtu min nafsi. Aku dapat dari diriku seorang. Aku belajar dari diriku seorang. Lah gimana Pian? Ada lembaganya. Apa maksud Pian? Dari belajar dari diri sendiri. Nah, limbah itu apa lagi? Ngambil lewat guru dari guru diriku sendiri. Gimana maksudnya? Ujar Sidin, ya. Ikut salim. Ulun apabila mau melakukan sesuatu yang ulun tidak suka jika ulun gawe pada diri ulun tidak lakukan pada orang lain. Ulun apabila suka melakukan sesuatu pada diri ulun lakukan pada orang lain. Nah, itu rahasianya. Nah, kita kan kada mau diganggu tapi mengganggu orang. Kada mau dihibah tapi menghibah orang. Kada mau fitnah difitnah tapi memfitnah orang. Kada mau hina tapi menghina orang. Kan gitu kita. Mujur apa kada? Mujur apa katanya? Nabi itu mukmin loh Pak, pengertian mukmin. Mukmin di situ. Nah, jadi bukan sekedar ubudiyah, muamalah. Nah ini mukmin. Pengertian mukmin adalah lakukan orang dengan kasih sayang. Nah itu Pak. Yang kedua, muslim, ini pengertian muslim. Jangan dengarkan baik-baik. Nah, kita kaji juga baca hadis ini. Ya. Nah, makanya kalau yang hadis yang pertama ini pesannya Abu Hurairah, Nabi Muhammad kepada Abu Hurairah, kepada hadis yang lain mengatakan seperti ini Nabi Muhammad SAW. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khairi. Belum sempurna iman salah seorang di antara kalian itu belum sempurna itu. Sebelum dia bisa memposisikan, menyayangi, mencintai saudaranya, orang lain jangan saudara loh. Seperti menyayangi, mencintai diri sendiri. Berarti kita belum sempurna ini iman. Ngaku kan? Nah, itu iman. Makanya kita sering sudon, buruk sangka, benci, ya kan ada sayang. Dia mau nanti sudon ya orang mau. Pak.
Dibenci juga. Hah? Nah, kita itu lah. Nah, ini pengertian iman dua. Inggris kan ternyata falsafah makna iman. Ya, yang kedua, nah Muslim ini pengertian Muslim, nah Muslim. Ujar sini ya Rasulullah SAW pengertian kemudian apa? Muslim apa? Muslim. Ya. Wa ahsin mujawaratan manjaroka takun musliman. Bagusi ikam, ya, bertetangga dengan siapa saja ikam bertetangga, maka ikam dianggap orang yang muslim. Bagusi lagi-lagi, bagusi ikam bertetangga bermasyarakat dengan orang yang ya para kawan ikam, maka ikam akan disebut sebagai orang muslim. Artinya apa Pak, Bu? Orang muslim itu selalu memberikan manfaat, bukan membuat mudarat. Nah, asik bagus. Jadi kalau orang hidupnya membuat masalah aja, bawa heboh aja, bukan muslim itu. Ngarannya aja muslim. KTP. Nah itu Bu, Pak. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah ditakoni, ya, ditakoni sini, ya, Ayyul Muslim afdal ya Rasulullah. Muslim yang gimana yang paling afdal? Dengar baik-baik. Man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang paling afdal yaitu Muslim yang lain, orang yang lain selamat daripada busuknya jahat lisannya. Apa jahatnya lisan? Kurang bagus. Apa contohnya? Kurang tahu. Busuknya itu apa? Ucapannya yang Iya, apa contohnya? Tahu contohnya? Hibah. Lagi caci makinya, gitu aja kalau bisa. Apa lagi? Mendustainya. Apa lagi? Apa? Membuli bahasa ininya. Fitnahnya, adu dombanya. Nah ini, Muslim itu bebas daripada ini. Dan perbuatannya, apa perbuatannya? Ya kalau contohnya apa? Apa contohnya? Banyak. Masa kata tahu? Ya, aniaya orang. Lagi ngambil haknya orang. Cipika-cipiki bini orang, colek-colek. Nah, itu Muslim Pak, itu Muslim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, ini coba. Lalu kan kita ini ngaku Muslim mukmin. Banyak orang tidak paham. Jadi kadang cukup budia aja. Wujud dari budia yang rasa bersama Allah jadi sumpah. Dilihat Allah, diawasi malaikat. Kok kayak itu? Ingat kan Abu mati menghadap Allah. Kok kayak itu? Enggaknya. Gitu logikanya. Sederhana bujur lah guys. Lo kok kayak mau dihadap gimana mulai? Padahal nabinya kan seperti itu. Ajaran Ta'ala kan seperti itu. Ajaran siapa ini? Ajaran siapa yang kayak gitu? Setan itu. Empat, yaitu ajaran Nabi Muhammad. Kan apa? Ajaran fisikan malaikat. Kadang mufati ajaran Allah berarti ajaran apa? Iblis dan setan serta kroni-kroninya dan CS-nya. Nah cukup saudara. Nah ini ihsan kepada para malaikat. Insya Allah pertemuan akan datang ihsan kepada jin. Gimana ini jin? Jin atau juga? Yang lengkap. Sampai di situ agama kita Bu mengajari Pak ya berbuat baik ternyata sama semua makhluk. Sampai nanti ada ihsan kepada bahai binatang, kepada tumbuhan, kepada langit bumi. Ada nih episodenya pada gelombang dan channel. Ya sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.